Di masa pandemi ini pasti sering dong nongkrong di depan laptop. Kalau laptop sudah nyala, mulai deh kerjaan sampai panggilan rapat daring berderet-deret. Nggak terasa, pagi yang cerah sudah berubah jadi siang nan panas, sampai senja tiba. Selama itu pula, kita masih duduk manis menatap gadget. Ya, lo harus stay di satu tempat, di depan laptop, di depan layar, dan itu kena cahaya biru, bikin capek mata dan semacamnya, dan sudah pasti orang-orang yang merasakan VCon itu udah pasti pernah merasakan yaitu Zoom fatigue itu. Kalau kamu karyawan yang full WFH atau work from home, berapa lama sih kamu kerja daring? Jadi mungkin kurang lebih 12 jam sehari itu depan layar. 8, 3, ya 11 sampai 12 jam sehari. Berlama-lama menghabiskan waktu di depan layar komputer untuk pertemuan virtual ternyata mempunyai dampak negatif bagi kesehatan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Biasanya di kondisi ini kalau yang terjadi mungkin di jangka pendek yang biasa terjadi adalah si Zoom fatigue ini. Nah, tapi jangka panjang itu juga bisa memiliki dampak kesehatan karena dengan kita lebih banyak didominan untuk duduk begitu. Aktivitas kita kan banyak dilakukannya sambil duduk ya, meskipun kita berpikir gitu. Tapi jadi kondisi itu akan memicu suatu gaya hidup baru ya. Era serba daring di masa pandemi ini menyebabkan mobilitas luar ruangan semakin terbatas. Aktivitas fisik pun berkurang. Tanpa kita sadar, jarum timbangan bergeser terus ke kanan. Kalau dibiarkan, obesitas mengancam. Kalau dari segi fisik sendiri yang terpengaruh itu dari badan itu sempat naik berat badan gitulah, karena memang jarang gerak gitulah awal-awal, karena makan juga pesannya online terus, nggak pernah keluar sama sekali. Nah, sebenarnya terkait dengan obesitas ini dari sebelum pandemi pun dia sudah menjadi salah satu masalah ya di dunia kesehatan gitu. Padahal saat ini itu dikatakan publikasi dari jurnal yang terbaru itu sebenarnya obesitas ini adalah ongoing pandemic. Kita pandemi mikirnya COVID gitu ya. Sebenarnya ada yang sedang diam-diam itu dia juga terus naik, itu adalah kondisi obesitas gitu. Kerja di rumah rasanya nggak afdol tanpa camilan seperti keripik, burger, aneka roti, cilok, es boba, siomay, batagor, gorengan, martabak seblak, bakso, mie ayam, telur gulung, dan sederet kudapan lain. Seringkali jenis kudapan pun jarang diperhatikan. Asupan nutrisi pun jadi berantakan. Ya kalau misalnya ditanya nutrisi, ya gue memang seada-adanya. Ya kayak teman-teman di kosan aja lah gitu, makan makanan yang penting bisa ngenyangin perut aja. Gitu. Terus, gimana dong mencegah kelelahan berkegiatan daring sambil menjaga pola hidup sehat di masa pandemi yang gak ada habis-habisnya ini? Itu ada rumusnya tuh, 20-20-20. Jadi setiap kita daring gitu ya, 20 menit gitu menatap layar seperti ini, sebaiknya sih kita meluangkan waktu 20 detik saja gitu untuk melihat sejauh sekitar 20 kaki atau 6 meter gitu. Lalu kita melengkapi menu di dalam piring kita itu dengan gizi seimbang, jadi ada sumber karbohidrat kompleksnya, setidaknya sepertiga dari piring kita begitu, ada karbohidrat kompleks. Apa sih karbohidrat kompleks? Yang banyak di Indonesia sih yang cukup umum adalah nasi. Lalu kita juga sekarang kita bisa mulai memenuhi sepertiga piring kita juga itu dengan sayuran. Jadi sepertiganya tadi misalkan karbohidrat kompleksnya nasi, nah sepertiganya lain itu adalah sayuran, begitu. Lalu kita juga memenuhi dengan asupan protein di sisanya tersebut begitu ya. Dan juga buah-buahan. Jadi kita lengkapi dulu menunya. Seperti itu. Jadi bukan cuma apa yang kita mau makan, tapi kita mulai harus memikirkan apa yang tubuh kita butuhkan.